Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika salah seorang minta saya buatkan biografi, saya bilang, hei, aku belum mati kamu buatkan biografi. Itu 3 tahun yang lalu, tahun 2003. Terus dia berkata gini, maaf ya saudara, dan buku biografinya saya bawa sini, kalau saudara ingin memiliki silakan. Dia berkata, saya kenal banyak pendeta. Maksudmu, apa-apa yang Koden buat itu beda dengan yang lain. Ya begini cara saya hidup. Akhirnya saudara 2 tahun, dari tahun 2002, dia mulai ngikuti kehidupan saya, cara saya pelayanan, cara saya menggunakan uang. Ikuti terus. Nah 2 tahun itu dia nulis apa yang saya buat setiap hari. Sampai dia ikut tidur dengan saya, dia makan dengan saya ke ATM, dia ikut ke ATM, saya kemana dia ikut terus. Lahirlah buku yang namanya The Climber, seorang pendaki. Dia bilang harus ditulis ini, bukan untuk uangnya, bukan masalah uangnya, tapi supaya orang tahu, dan ini cara saya hidup. Kemana kita pergi? Ingat apa yang saya suruh ulangi tadi 2 kali? Semuanya hidup. Jadi kemanapun kita pergi harus membawa kehidupan. Katakan amin. Harus bawa kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Kemana saja sungai ini mengalir, laut yang asin jadi tawar. Hebat nggak Tuhan itu? Saudara bisa bayangkan kalau suatu hari seluruh laut jadi tawar, dunia nggak kekurangan air bersih. Sekarang masih kesulitan. Ini sebuah nubuat, belum selesai. Kemana saja air itu mengalir, sungai itu mengalir, ikan jadi banyak sekali. Bukankah kata ikan itu adalah penjala jiwa? Itu tugas gereja, mendapatkan ikan yang banyak. Katakan amin. Kita mencari jiwa-jiwa itu, kita penjala ikan itu. Bukan cuma itu saja. Kalau kita hidup dekat sungai itu, maka kita jadi pohon-pohon kehidupan itu yang tiap bulan berbuah. Seorang nggak ada pohon yang tiap bulan berbuah. Dalam arti bukan tomat ya, bukan lombok, jangan ngomong begitu. Itu bukan buah, itu sayur. Ini buah, maka pohon kehidupan luar biasa. Nah ini berhubungan dengan Yerusalem baru. Kalau saudara baca di Wahyu 22 ayat 2, nubuatannya sama. Di tengah-tengah jalan kota itu ada sungai, dan di kiri kanan sungai itu ada pohon berjajar. Daunnya untuk obat segala bangsa, berbuah setiap bulan sekali, 12 bulan 1 tahun. Maka itu kalau orang menerjemahkan bahwa Yerusalem baru itu surga, salah. Buktinya di ayat 2 pasal 22, masih ada orang sakit. Masa surga ada orang sakit? Ya kok nggak ada yang jawab? Ada nggak? Tidak, berarti itu masih di dunia. Yang kedua, surga nggak punya waktu 12 bulan. Itu waktunya dunia, 1 tahun. Jadi Yerusalem baru bukan di surga, tapi di dunia ini. Gereja yang tampil jadi berkat. Jadi masalahnya sekarang, kita ini Kristen yang model apa? Betul? Kristen yang bagaimana? Cuma ada 1 di antara 2. Kalau kekristenan kita tidak bisa membawa kehidupan, berarti Kristen kita membawa kematian. Sebab kalau nggak hidup dan nggak mati, namanya setengah mati. Kan tidak mungkin kita bawa setengah mati, celaka itu orang cuma kejat gitu saja. Hidup enggak, mati tidak. Ngerti saudara sekarang kebenaran ini? Nah kita Kristen yang bagaimana? Roh Kudus ingin kita masuk dalam kebenaran yang sesungguhnya, dalam rencana Tuhan yang kekal itu. Maka itu tiap kali khotbah saya mesti ngerekam. Saya baru sadar sore ini, sekarang ini, hari Rabu malam, saya khotbah di Adipala soal pengampunan. Sampai kemarin di Gombong bicara soal gereja. 4 kali khotbah di Nusa Kambangan bicara soal mengampuni, soal kehidupan. Sekarang nyambung. Ternyata ini khotbah berseri, saya baru sadar. Saudara, bagaimana gereja membawa kehidupan kepada dunia ini? Kita dipanggil tidak sekedar membuat kebaktian minggu, kebaktian Rebo, kebaktian rumah tangga, kebaktian doa, kebaktian syukur, kebaktian tidak. Kita dipanggil untuk membawa kehidupan bagi dunia. Katakan amin. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Hebat sekali. Siapa yang kita harus hidupi dalam dunia ini?
Apa kita harus buat atas hidup ini? Saya saksi ya saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Tanggal 5 Maret yang lalu, itu pertama kali saya ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Padahal saya sudah kontrak rumah di situ sejak tahun 99. Saya kontrak rumah. 6 tahun saya kontrak rumah, baru saya lihat rumah itu. Untuk apa? Ada 3 suku yang anak-anaknya saya jangkau. Lewat seorang anak saya yang saya tempatkan. Lalu dia bentuk tim, ada 11 orang. Suku Tolaki, suku Muna, dan satu lagi saya suku apa, susah menyebut namanya. Dari 6 tahun itu sudah sekian banyak yang lulus sekolah itu. Nah begitu dari bandara tanggal 4 saya tiba di Kendari, 4 Maret. Saya bilang, saya minta antar ke rumah saya kontrak. Saya nggak mau ke hotel dulu. Kami rombongan 10 orang. Yang lain ke hotel, saya berangkat dulu. Oh ini rumah saya kontrak 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih kontrak. Tanggal 5 kebaktian di sebuah restoran di kota Kendari. Dengan UX Band yang pernah kesini November lalu. Oh iya saya belum minta maaf kepada saudara. Saya November kesini cuma karena gempa di Nabire. Enggak ada penerbangan keluar, tidak ada kapal yang masuk, jadi saya nggak bisa datang. Maaf ya Pak Heru, waktu itu bikin susah. Waktu acara tanya jawab, karena ini restoran bukan gereja. Ternyata ada suami istri masih muda dari Lampung. Mereka nggak mikir kalau itu gereja, dikira cuma rame-rame. Ternyata ini orang susah, saudara. Waktu bertanya, loh kok nggak nyambung? Pertanyaannya jelas dia bukan Kristen. Saya stop dulu, nanti aja setelah saya ibadah ini kita ketemu. Ya udah, selesai ibadah saya temui dia. Lalu dia cerita masalahnya. Berat sekali, istri hamil 5 bulan. Ngumpang di rumah orang yang dia nggak kenal. Melarikan diri di Lampung karena masalah. Waktu saya datang ke rumahnya besoknya sore itu sudah malam. Rumah orang ini bukan orang kaya. Pas. Rumahnya itu pagar belakangnya, dindingnya bukan tembok ini. Itu nempel di talutnya Kali Kendari itu. Nah saya lihat kalau malam dia tidur, obasi dienggelundung itu masuk kali ini. Ya ampun saya pikir. Terus bagaimana kalian ini? Istrinya juga bisa menangis. Lihat perut sudah mulai besar. Di mana bapakmu? Nggak tahu Pak. Terakhir saya dengar di Jakarta. Ada nomor telepon? Ada. Tapi bukan dia punya, siapa tetangganya, terserah, kasih. Saya lacak di mana bapaknya, masih di Kendari ini sudah. Hari keduanya saya baru terima, dapat dia. Saya sebut, saya ajak gini, Pak, saya tahu kesusahan Bapak. Saya ngomong-ngomong, bagaimana kalau Bapak saya tolong? Aduh terima kasih. Tapi nggak bisa di Jawa, nggak bisa di mana-mana. Di Nabire Pak. Dia tanya Nabire itu sebelah mana? Dia nggak tahu. Oh di Irian Jaya Pak, di Papua. Aduh bagaimana cara ke sana? Saya nggak sendiri loh Pak Pendeta, kami ini bertiga. Siapa Pak? Istri saya dan anak bungsu saya, adiknya yang di Kendari. Oh jadi 5. Oke Pak, nggak apa-apa. Asal mau ikut saya ke Nabire, saya kirim tiket. Tanggal 8 itu. Nah tanggal 16 ada kapal namanya Labobar dari Jakarta yang mau ke Nabire. Tanggal 16 berangkat dari Jakarta, 18 kapal itu sampai Makassar. Saya bilang, Pak, nanti anak Bapak dengan mantu saya terbangkan ke Makassar supaya mereka gabung dengan Bapak. Susah nggak carinya? Gampang Pak, nanti saya atur. Saya punya teman banyak. Saya bilang begitu. Baik, saudara saya kirim uang tiket untuk mereka bertiga. Saya sudah pulang ke Nabire, saya urus semuanya. Mereka 2 saya terbangkan ke Makassar. Pada tanggal 17 sorenya, sudah 18 yang bisa gabung. Kami tampung di rumah yang kami punya di Nabire. Lahannya luas, tanahnya luas. Tanah itu luasnya 2371 meter persegi. Rumahnya 4 kamar. Lahannya luas. Begitu mereka tiba, bapak ini bilang, waduh, lahannya luas. Saya ini peladang Pak. Boleh nggak saya nanam sesuatu? Oh silakan. Kami punya benih. Ada benih bayam, kacang panjang, tomat, rica. Mau yang mana? Lombok, mau yang mana? Saudara, anaknya yang bungsu itu kelas 3 SMK. Tapi lari ikut bapaknya. Nggak bawa surat sepotong pun. Mau ujian sudah Maret tanggal 20-an. Kami datang ke satu SMK di Nabire. Kepala sekolah kami kenal. Tolong Pak urusan ini semuanya. Kepala sekolah itu telepon ke Lampung, telepon ke Jayapura, ke provinsi. Mujizat, anak ini masih bisa didaftarkan dan bisa sekolah. Ujian selesai. Tanggal 6 Juni yang lalu dia minta dibaptis. Dia minta dibaptis. Kami gak ngomong soal Yesus. Lulus SMK, dia datang kepada kepala sekolah SMP kami. Perlu guru apa?
kami kurang biografi.